Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan teori motivasi Abraham Maslow. Kami beranggotakan di sini ada Dia Yuswastika, ada Nazmi Elsa Irawan, ada Siti Khadijah Nur Aisyah, dan saya sendiri Sabrina Leputri. Lalu dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini ada biografi Abraham Maslow, lahir di Brooklyn, New York 1908. Wafat pada tahun 1970 pada usia 62 tahun. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi dan merupakan anak tertua dari dan bersaudara. Masa mudanya berjalan dengan tidak menyenangkan karena hubungannya yang buruk dengan kedua orang tuanya. Semasa kanak-kanak dan remaja merasa bahwa dirinya amat menderita dengan perlakuan orang tuanya, terutama ibunya. Abraham Maslow mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin dan memperoleh gelar Bachelor tahun 1930, Master tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Lalu di sini ada biografi Maslow lagi. Banyak tingkah laku manusia bisa diterangkan dengan memperhatikan kecenderungan individu untuk mencapai tujuannya yang personal, membuat tujuan kehidupannya yang bersangkutan penuh makna dan memuaskan. Lalu kedua ada melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan puas sepenuhnya. Lalu ketiga, bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika satu kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan lainnya akan muncul menuntut pemuasan tersebut. Lalu ada yang keempat, kebutuhan yang ada di tingkat dasar pemenuhannya lebih mendesak daripada kebutuhan yang ada di atasnya. Lalu terakhir, semakin individu mampu memuaskan kebutuhan yang tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitas dan matang berjiwa sehat. Lalu dilanjut oleh Nazmi. Biografi Maslow. Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori tentang hierarchy of needs, hierarki kebutuhan. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sampai yang paling tinggi. Aktualisasi diri. Semakin tinggi need achievement yang dimiliki seseorang, semakin serius ia menggeluti sesuatu itu. Maslow bertolak dari dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Artinya, kebutuhan yang lebih mendasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tambahan yang lebih tinggi mulai mengendalikan perilaku seseorang. Teori motivasi hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Contoh, kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, kebutuhan untuk dihargai. Contoh, pujian, piagam, tanda jasa, hadiah. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Contoh, memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis. 4. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Contoh, bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror. Yang kelima, kebutuhan fisiologis atau dasar. Contoh, sandang atau pakaian, pangan atau makan, papan atau rumah, dan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, dan bernafas. Kebutuhan berkembang metanes, sel,
self-actualization needs. Kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya, kebutuhan kreatif, relasi diri, perkembangan self. Kebutuhan karena kekurangan, basic needs, esteem needs, kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian. Selanjutnya kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status ketenaran, dominasi menjadi penting, kehormatan dan apresiasi. Love need atau belongness, kebutuhan kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, anak, dan kebutuhan menjadi bagian kelompok, masyarakat, safety net, kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, batas, bebas dari takut dan cemas. Physiological needs, kebutuhan humanistik, makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Selanjutnya, teori aktualisasi diri, Abraham Maslow. Aktualisasi diri adalah daya yang mendorong pengembangan diri dan juga potensi individu. Sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. Aktualisasi diri yang mendorong manusia sampai kepada pengembangan yang optimal dan menghasilkan ciri unik manusia seperti kreativitas, inovasi, dan juga lainnya. Manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun juga sekitarnya. Manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi dirinya. Ciri-ciri orang yang dapat mengaktualisasikan dirinya. Yang pertama, kemampuan melihat realitas secara efisien. Kedua, penerimaan diri sendiri, orang lain, dan kodrat. Ketiga, spontan, sederhana, dan wajar. 4. Terpusat pada masalah. 5. Memiliki kebutuhan akan privasi dan juga independensi. 6. Berfungsi secara otonom. 7. Apresiasi yang senantiasa segar. 8. Pengalaman puncak atau pengalaman mistik seperti speakers dan non-speakers. Terus ada minat sosial, hubungan, struktur watak demokratis, membedakan antara saran dan juga tujuan, juga baik dan buruk. Rasa humor yang tidak menimbulkan permusuhan, kreativitas, dan terakhir ada resistensi terhadap inkulturasi. Aktualisasi diri Abraham Maslow. Manusia yang beraktualisasi dirinya, yang pertama, memiliki kepribadian multidimensi yang matang, sering mampu mengasumsi dan menyelesaikan tugas dengan banyak, lalu dia mencapai pemenuhan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Dia tidak tergantung secara penuh pada opini orang lain mengenai penampilan, kualitas kerja, metode penyelesaian masalah. Lalu yang terakhir, walau mungkin mengalami keraguan, kegagalan, akan tetapi secara umum menghadapi secara realistis. Lalu selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama ada kebutuhan pengenalan diri sendiri, untuk mengenal dirinya sendiri. Lalu penerimaan terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, kenyataan diri sendiri. Yang keempat, hubungan interpersonal yang mendalam. Selanjutnya, penghargaan diri sendiri, yang selanjutnya pemenuhan diri sendiri, yang terakhir persepsi yang sehat dan realistis. Di sini ada kelebihan dari teori Maslow. Yang pertama itu, teori motivasi ini itu membantu organisasi dan individu memahami perilaku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, ketika kita memahami motivasi ini, perusahaan dapat merancang program yang meningkat produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, teori motivasi ini bisa dapat digunakan untuk pengembangan diri, untuk membantu individu mencapai tujuan mereka. Yang terakhir,
Di sini banyak sekali teori pendekatan seperti Maslow, Herzberg, dan McClellan yang memberikan perspektif berbeda setiap teorinya, teori pendekatannya. Nah, selain kelebihan, ada kekurangan juga dari teori Maslow ini. Yang pertama, ada beberapa dari teori ini terlalu umum karena mungkin nggak sesuai untuk semua individu atau situasi. Yang kedua, motivasi bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda antar individu. Yang ketiga, dalam dunia yang dinamis atau yang berubah, beberapa teori mungkin kehilangan relevansi. Yang terakhir, beberapa teori kurang didukung oleh data empiris yang kuat. Selanjutnya ada kritik terhadap Abraham Maslow. Yang pertama itu, pengertian tentang kebutuhan yang berjenjang tidak tepat. Kebutuhan manusia tidak perlu dikategorikan ke 5 jenjang kebutuhan. Yang kedua, tidak perlu ada kasta kebutuhan, karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Ada kebutuhan jasmani, dan ada kebutuhan rohani. Yang ketiga, penelitian Maslow tentang orang yang dapat mengaktualisasi diri tidak dilakukan secara ilmiah. Yang terakhir, kriteria untuk mengidentifikasi orang yang mampu mengaktualisasi diri hanyalah pendapat Maslow sendiri. Kesimpulannya, teori motivasi memberikan perspektif tentang fakta yang mendorong seseorang untuk berperilaku atau bekerja dengan semangat. Setiap teori berfokus pada aspek yang berbeda, seperti kebutuhan dasar, harapan hasil, rasa keadilan, atau penguatan dari lingkungan. Namun semuanya menekankan bahwa motivasi merupakan pendorong utama perilaku manusia dalam berbagai konteks. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.